Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Fitri Nuraini. Saya akan menyampaikan materi mengenai bilangan berpangkat. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu dari segi definisinya, yang kedua itu sifat-sifat dari bilangan berpangkat, yang ketiga ada contoh soal, kemudian nanti ada latihan soal dan juga ada tugas yang sudah saya kirim di Google Classroom. Silakan untuk teman-teman nanti setelah menyimak materi ini bisa mengerjakan latihan dan tugas sebagai uji kemampuan kalian dalam memahami bilangan berpangkat. Poin yang pertama yaitu definisi dari bilangan berpangkat. Jika A adalah bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif, maka pangkat N dan A ditulis A pangkat N dan didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Nah, A-nya itu tergantung dari pangkatnya itu berapa. Dengan A pangkat N itu dibaca A berpangkat N atau A pangkat N. Nah, A-nya itu merupakan bilangan pokok atau dasar dan N-nya itu disebut dengan pangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M diper A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Di sini perbedaannya jika perkalian itu pangkatnya dijumlah, namun jika pembagian itu pangkatnya dikurangi. Yang ketiga, A pangkat M dikali pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N B pangkat N, dengan B itu tidak sama dengan 0. Nah, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi jika semua bilangannya dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Sifat yang selanjutnya itu ada 1 per A pangkat N itu sama dengan A min N, dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian A pangkat N per M itu sama dengan A pangkat N akar M. Contoh, di sini disajikan contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Karena jika perkalian itu sesuai dengan sifat yang tadi itu dijumlah. Nah, di sini contoh yang kedua itu pembagian, maka artinya pangkatnya itu dikurangi ya. Contoh yang ketiga itu ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dikali 2. Nah, di sini untuk 2 pangkat 3 dikali 2-nya itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Setelah kita menemukan, nah di sini kan ketemu ya, perkalian 2 dan 2 itu kan sama. Berarti pangkatnya itu kita jumlahkan sesuai dengan sifat yang tadi. Menjadi 2 pangkat 5 ditambah 6 itu 2 pangkat 11, sama dengan pada selanjutnya ini ada pembagian. Nah, pada pembagiannya itu kita kurangi, berarti 2 pangkat 11 dikurangi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, untuk 5 min 2 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Selanjutnya yaitu bentuk akar. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk akar.
Poin yang akan kita bahas yaitu dari definisi, kemudian sifat-sifat, contoh, latihan soal, dan juga tugas. Silakan untuk teman-teman bisa menyimak video ini dan bisa dipahami dari materi yang sudah saya sampaikan. Definisinya, bentuk akar N A pangkat M itu M N elemen N dengan syarat akar dari A-nya itu merupakan bilangan real atau diartikan sebagai akar pangkat ke N dari A pangkat M. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari bentuk akar. Silakan untuk disimak materinya. Kemudian jika dari sifat-sifat ini ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup ya. Saya di sini meminta teman-teman untuk bisa menganalisis sendiri sifat-sifat dari bentuk akar. Contoh yang pertama ada 4 akar 3 ditambah 8 akar 3 itu sama dengan 4 ditambah 8 akar 3. Contoh yang kedua, akar 3 dikali akar 6 itu sama dengan akar 18. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan, kemudian setelah akar 18 itu masih bisa disederhanakan menjadi akar 9 dikali 2. Itu sama dengan akar dari 9 itu 3, akar dari 2 itu tetap akar 2. Contoh yang ketiga, 2 akar 8 dikali 3 akar 50 itu sama dengan 6 akar 400. Itu sama dengan 6 dikali akar dari 400 itu 20, maka 6 kali 20 menjadi 120. Contoh yang keempat itu akar 32. Akar 32 itu bisa disederhanakan menjadi akar 16 dikali 2. Akar dari 16 itu 4, akar dari 2 itu masih tetap menjadi akar 2. Materi selanjutnya yaitu logaritma. Nah, di sini saya meminta teman-teman untuk mendiskusikan bersama materi mengenai logaritma di WhatsApp grup ya. Nanti jika ada yang bingung bisa ditanyakan di WhatsApp grup dan bisa berdiskusi bersama mengenai materi logaritma. Nanti jika dari teman-teman kesulitan dalam memecahkan permasalahan, nanti saya akan bantu untuk menjawab. Di sini ada yang pertama itu definisinya. Dari segi definisinya silakan bisa dipahami terlebih dahulu. Yang kedua ada sifat-sifatnya. Kemudian yang terakhir ini ada contoh ya. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.